Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan. Di antara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun-tahun 2015 sampai tahun 2021, Komnas Perempuan, 2021. Sebagai kota pelajar di Indonesia, Yogyakarta memiliki track record yang mengkhawatirkan terkait kekerasan seksual. Dilansir dari warga Jogjanet, 2021, angka kekerasan seksual yang diterima LBH Yogyakarta sejak Maret tahun 2020 hingga April tahun 2021 sebanyak 42 kasus, dan LSM Rifka Anissa WCC, sejak Januari-April tahun 2021, juga menerima aduan kekerasan seksual sebanyak 350 kasus yang terjadi di DIY. Data tersebut tidak serta-merta menjadi data keseluruhan kekerasan seksual yang terjadi karena, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 di 29 kota pada 79 kampus, terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan semata-mata untuk tetap menjaga nama baik kampus, VOA Indonesia, 2022. Bagaimana masyarakat dan pemerintah menyikapi keadaan ini menjadi pertanyaan yang perlu menjadi perhatian kita untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Pembahasan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah tersebut serta mengedukasi mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi insiden kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk memperkuat dukungan bagi korban kekerasan seksual dan menunjukkan pentingnya penanganan yang adil dan cepat terhadap pelaku kekerasan seksual. Teori yang kami pakai yaitu teori feminisme radikal. Teori feminisme radikal adalah pandangan feminis yang menekankan bahwa kekerasan dan ketidakadilan gender terjadi karena adanya sistem patriarki yang menguntungkan laki-laki dan menindas perempuan. Teori ini menganggap bahwa sistem patriarki harus dihapuskan untuk mencapai kesetaraan gender, dan ini dapat dicapai dengan cara melawan semua bentuk diskriminasi gender, termasuk di dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara umum. Kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah sebuah fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk relasi kuasa. Relasi kuasa terkait dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi melibatkan interaksi antara individu yang memiliki posisi atau status yang lebih tinggi dengan individu yang memiliki posisi atau status yang lebih rendah. Kesimpulannya, kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah masalah yang serius dan kompleks, yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan siswa dan staf. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami dampak psikologis dan fisik yang signifikan, dan kasus-kasus ini seringkali tidak dilaporkan karena faktor stigma atau ketidakpercayaan terhadap lembaga dan sistem hukum. Faktor relasi kuasa seperti hierarki institusional, gender, budaya, dan penegakan hukum sangat mempengaruhi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kekuasaan dan pengaruh individu dengan status yang lebih tinggi dapat digunakan untuk memaksa dan mengeksploitasi individu yang lebih rendah. Patriarki dan ketidaksetaraan gender yang terus ada di masyarakat juga mempengaruhi prevalensi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan sistematis yang melibatkan institusi pendidikan, lembaga pemerintah, masyarakat, dan korban kekerasan seksual itu sendiri. Upaya ini harus meliputi pengembangan kebijakan dan peraturan yang memperkuat perlindungan dan keamanan korban, meningkatkan kesadaran tentang isu kekerasan seksual, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Perguruan tinggi harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan tidak diskriminatif bagi semua siswa dan staf mereka. Dalam jangka panjang, perubahan budaya dan penghapusan ketidaksetaraan gender di masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual di perguruan tinggi.